Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini pada hari Rabu, gereja memberikan santapan rohani bagi kita dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai 25. Anak manusia memang harus pergi seperti yang tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu dikhianati. Akan lebih baik bagi orang itu jika ia tidak pernah dilahirkan. Kemudian Yudas menjawab, "Bukan aku ya Rabi." Kemudian Yesus menjawab kembali, "Engkau telah mengatakannya." Saudari-saudara terkasih, apakah Yudas menyangkal? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bukanlah orang yang akan mengkhianati Yesus? Kita tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi dalam pikiran Yudas. Namun ada satu hal yang jelas, dia memang mengkhianati Yesus. Dan itu tampak dari kata-katanya bahwa dia tidak melihat tindakannya sebagai pengkhianatan. Dan oleh karena itu, dia sedang berada dalam penyangkalan yang begitu mendalam. Penolakan jika ditulis sebagai sebuah penyangkalan diri, mungkin Yudas sedang berkata bahwa saya bahkan sedang tidak tahu bahwa saya ini sedang berbohong. Mungkin Yudas begitu tenggelam dalam dosa-dosanya sehingga dia sendiri bahkan tidak bisa mengakui pada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain, bahwa dia ini berbohong dan dia sudah merencanakan untuk mengkhianati Yesus demi uang. Ini sebuah pemikiran yang menakutkan tentu saja. Ini menakutkan karena mengungkapkan bahwa salah satu pengaruh atau efek dari dosa yang terus-menerus. Dosa yang terus-menerus itu membuat dosa menjadi lebih mudah. Dan akhirnya ketika seseorang bertahan dalam dosa yang sama, dosa itu lalu dengan mudah dirasionalisasikan atau dibenarkan, dibuat menjadi masuk akal dan ditolak sama sekali sebagai dosa. Ketika seseorang terjebak dalam spiral dosa yang terus-menerus, ini membuat ia sulit untuk keluar. Dan seringkali satu-satunya cara untuk bertahan dari ketegangan psikologis ini adalah dengan terus menyangkal, dan menyangkal. Saudari-saudara terkasih, inilah pelajaran penting dari kitab suci dalam pekan suci ini. Dosa tidak pernah menyenangkan untuk dilihat dan memang membutuhkan keberanian yang besar untuk melihat itu sebagai dosa. Namun bayangkan jika Yudas benar-benar mengakui apa yang akan dia lakukan. Bayangkan jika dia akan melakukannya di depan Yesus dan pada para rasul lainnya dan mengatakan kepada mereka seluruh kebenaran. Mungkin tindakan kejujuran itu akan menyelamatkan hidupnya. Jadi jika ia jujur mengakui bahwa dia ingin menjual Yesus dan sebagainya, mungkin ini akan menyelamatkan jiwanya yang abadi. Akan menyakitkan dan memalukan bagi dia untuk melakukan ini, tapi itu akan menjadi hal yang benar untuk dilakukan. Hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Mungkin Anda tidak berada pada titik di mana dosa Anda itu membawa Anda kepada pengkhianatan langsung kepada Yesus. Namun setiap orang bisa menemukan beberapa pola dosa dalam hidup mereka, terutama dalam minggu-minggu suci ini. Anda harus berusaha menemukan, tentu dengan bantuan Tuhan, beberapa pola atau kebiasaan yang telah Anda bentuk. Betapa hebatnya penemuan ini jika Anda kemudian bisa menghadapi dosa ini dengan kejujuran dan dengan keberanian. Ini akan memungkinkan Anda untuk melepaskan sedikit penyangkalan akan dosa-dosa Anda dan memungkinkan Anda untuk menaklukkan dosa itu untuk menemukan kebebasan yang Tuhan ingin Anda alami.
Renungkanlah para saudara hari ini tentang Yudas yang berkata kepada Yesus, "Tentunya bukan aku, ya Rabi." Pernyataan sedih dari Yudas ini tentu saja sangat melukai hati Tuhan. Hati Tuhan kita saat dia melihat sendiri penyangkalan Yudas. Mari kita renungkan juga betapa kita sering juga gagal untuk mengakui dosa-dosa kita. Sebaliknya kita seringkali menyangkal dosa-dosa kita, gagal untuk sungguh-sungguh bertobat. Mari kita jadikan pekan suci ini sebagai waktu untuk kejujuran dan untuk integritas. Belas kasihan Tuhan itu begitu dalam dan murni, sehingga jika kita mau memahaminya, kita tidak perlu tinggal dalam bentuk penyangkalan atas dosa-dosa kita. Semoga Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.